Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Saya akan menjelaskan koneksi antar materi pada modul 2.3A8 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya Susi Yuniar, calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta, dengan fasilitator Bapak Fajar Purnomo dan pengajar praktik Ibu Sari Mulyani. Tujuan pembelajaran khusus. CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Refleksi pengalaman belajar modul 2.3. Sebagai guru penggerak seharusnya mampu menjalankan peran guru penggerak, yaitu dapat menjadi coach bagi guru lain dan murid, agar mampu menuntun guru lain dan murid untuk menemukan potensi dan kemampuannya, dan mampu mencari solusi dari permasalahan melalui kegiatan supervisi akademik, menggunakan prinsip coaching. Coaching dapat diartikan sebagai proses menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif seorang coach untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki. Coaching lebih membantu seseorang untuk belajar atau menuntun daripada mengajarinya. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri dan pertumbuhan pribadi dari coach. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coach yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. 1. Kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachnya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi dan rendah. 2. Proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan dua arah, memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide baru. 3. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coach. Coaching dalam konteks pendidikan. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberi kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran guru sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada pada anak, agar tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem Among. Ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karsa tut uri handayani. Menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tut Uri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan atau handayani semua kekuatan diri pada murid. Kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh atau presence. Kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach sehingga tubuh, pikiran, dan hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. 2. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coach sebagai mitra bicara. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi coach, memunculkan hal-hal baru, dan mengungkapkan emosi. Mendengarkan dengan rasa. Receive. Perhatikan pembicara, terima semua ucapan dan ambil kata kunci. Appreciate.
Beri sinyal bahwa coach mendengarkan dengan oke, iya, kontak mata dan mengangguk. S. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Summarize. Rangkum apa yang didapat dari perkataan coach. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. T. Tujuan. Seorang coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coach dari sesi coaching ini. I. Identifikasi. Merupakan proses menggali semua hal yang terjadi pada coach. R. Rencana aksi. Merupakan komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. TA. Seorang coach membantu coach dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar modul 2.3. Emosi yang dirasakan. 1. Saya termotivasi untuk menerapkan prinsip coaching dalam membantu rekan sejawat dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Yang kedua, dalam menerapkan paradigma berpikir coaching dan prinsip-prinsip coaching dalam menyelesaikan masalah, rekan sejawat akan lebih terbuka ketika mengungkapkan permasalahannya. Dan yang ketiga, saya lebih percaya diri untuk menerapkan paradigma berpikir coaching setelah mendapatkan kesempatan beberapa kali dalam praktik coaching. Hal yang sudah baik. 1. Peningkatan dan perkembangan ke arah lebih baik dari modul 2.3 dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Yang kedua, melalui kegiatan praktik coaching yang saya lakukan, saya mampu menggunakan alur Tirta sebagai dasar dalam melakukan coaching. Dan yang ketiga, saya juga dapat menerapkan paradigma berpikir dan prinsip coaching dan menguasai kompetensi inti coaching yang akan saya tingkatkan. 1. Lebih fokus pada coach. 2. Mengarahkan coach dalam menemukan solusi permasalahannya. Dan yang perlu diperbaiki adalah kompetensi menjadi coach yang baik, keterampilan berkomunikasi, terutama untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Implikasi terhadap kompetensi diri. Menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang guru dan orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang sekitarnya. Refleksi. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus dalam supervisi klinis ada 3 tahap: pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Supervisi akademik adalah upaya membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pengajaran. Kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah ditujukan kepada guru dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional maupun kompetensi pedagogik yang akan berdampak pada peningkatan kinerja guru di sekolah. Tanggung jawab pelaksanaan supervisi di sekolah adalah kepala sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memiliki kompetensi supervisi. Inti dari kegiatan supervisi adalah membantu guru dan berbeda dengan penilaian kinerja guru. Meskipun di dalamnya supervisi akademik ada penilaian. Di dalam supervisi akademik menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa dihindari dalam prosesnya. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam meningkatkan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru,
sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring dengan meningkatnya motivasi. Kemitraan dalam menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi manakala dilandasi kepercayaan coach kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan, karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan supervisi. Tantangan implementasi coaching di sekolah yang tampak selama ini dalam supervisi akademik hanya merupakan sebuah proses satu arah dan dilakukan hanya satu kali dalam 1 tahun. Supervisi akademik hanya dilakukan sebagai kewajiban para pemimpin sekolah untuk mengevaluasi pendidik di sekolah. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan. Seorang coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan yang merangsang ide melalui jawaban coaching. Dibutuhkan sebuah keterampilan berkomunikasi yang lebih untuk melakukan coaching, sebab dalam coaching ditekankan komitmen untuk mencari solusi yang lebih baik. Refleksi, koneksi antar materi modul 2.3. Koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik terkoneksi dengan modul 2.1 pada pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi dilakukan pemetaan dengan 3 cara: minat, kebutuhan belajar, dan profil belajar murid. Pemetaan ini dibuat seorang coach untuk data dalam proses coaching, sehingga murid dapat mengoptimalkan potensinya untuk menemukan solusi terbaik. Terkoneksi pula dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pada pembelajaran sosial emosional ada beberapa hal yang difahami tentang kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KS yang digunakan seorang guru sebagai coach dalam proses coaching terhadap coachee, agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coachee, sehingga menimbulkan rasa empati, sosialisasi, serta mengambil keputusan yang tepat. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di dalam kompetensi coaching dan Tirta sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan kegiatan stop dan mindful listening yang telah dipelajari di modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan sebuah rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan atau coachee. Karena potensi coachee yang beragam, maka keterampilan sosial emosional diperlukan untuk memaksimalkan potensinya. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pemimpin pembelajaran untuk dapat menuntun segala kekuatan sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Coaching memiliki peran penting bagi pembelajaran karena dapat digunakan untuk menggali potensi diri dan mengembangkannya dengan strategi yang telah disepakati. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Pengembangan kekuatan dan potensi diri inilah yang menjadi tugas seorang coach dan pemimpin pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.